jalanku. Lewati badai tak ku ragu, karena kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, siapa? Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Mari Tuhan katakan, bukan dengan kuat gagahku, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, oh, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Di atas kepala kita lebih dahsyat lagi, dan kita melompat bagi Dia. Come on! Haleluya! Katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Katakan bersama, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah. Nggak kau dengeran lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa dan dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sekali lagi oleh karena kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk dapat melanjuti setapak demi setapak dalam kehidupan kami. Amin. Itulah kasih dan penyertaan-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails, your love never fails. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails, your love never
Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. The hope of all hearts, the hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. The hope is Jesus. Oh, the hope of all hearts. The hope of all hearts is you. Your love never fails. Your love never fails. Saat ini kami mau berkata, bagi setiap jiwa, bagi setiap hati yang kau putus asa, percayalah kasih Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup memulihkanmu. Selamat pagi, ladies semuanya yang ada di YouTube saat ini, yang ikut menyaksikan dan mengikuti Shine Ladies Spiritual Fellowship tanggal 19 Maret 2022 dan juga yang ada di Zoom ya, saya lihat ada 25 ladies di sini. Ya, pagi hari ini saya ingin menyapa semua ladies yang ada di YouTube ya, dengan sebuah pantun ya. Bunga melati, bunga mawar. Shine Ladies Spiritual Fellowship selalu dinanti. Apa yang dinanti pada pagi hari ini? Pastinya sesuatu yang menarik yang akan membekali kita semuanya. Tetapi kita berdoa dulu yuk sebelum mulai. Kita panggilkan Sis Dewi untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih, Sis Marji. Selamat pagi semua para sister. Mari kita memulai fellowship kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, untuk waktu-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Berkati fellowship kami hari ini ya Bapa, dari awal hingga akhir. Engkau berkati setiap jaringan internet kami, agar tidak ada satupun gangguan yang bisa mengganggu kami untuk menerima firman-Mu, untuk menerima ajaran-Mu ya Bapa. Berkati moderator kami, Kak Lid, dan narasumber kami, Ibu Gracia, Ibu Ana Gracia, dan biarkan juga Engkau pakai mereka untuk dapat memberkati kami, menyampaikan sendiri hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga semua sister yang sudah bergabung bersama kami sekarang, dan juga yang belum bergabung. Bapa, kami serahkan waktu kami serahkan fellowship kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bersama-sama saat ini kita menyanyikan lagu Kebaikan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih
bagiku. Sama-sama yuk katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh sangat baik, amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, Sungguh sangat baik amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Setiap kita sama-sama ikuti saya. Kita mau berekspresi bagi Tuhan. Amin. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Sekali lagi. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, amat sangat baik, baik sungguh baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, Sungguh sangat baik amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, Sungguh sangat baik amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan sungguh baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau berkata, kami tidak akan berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu. Bukan saja karena kebaikan-Mu yang dapat kami nikmati, tapi kami telah melihat kasih setia-Mu yang Engkau senantiasa curahkan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menyembah-Mu Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, Ya Tuhan, kami memuji-Mu ku Yesus. selalu puji. Hanya Engkau yang selalu kami Mau sembah Tuhan. menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita luangkan waktu. Kita mau angkat suara kita, pujian kita, datang menyembah Tuhan, Ku mau menyembah, memuji dan membesarkan namanya. sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Segala kemuliaan Menyembah Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. ku menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Mengatasi langit, Kau yang layak
biarlah segala pujian, segala sembah kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan. Tuhan, saat ini kami mau teduhkan hati kami, mendengar suara-Mu. Berbicara Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga kami dapat menangkap maksud Tuhan, firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, kami mau taat. Di dalam nama Yesus, kami mempersembahkan waktu kami. Amin. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku besar dan ajaib perbuatan-Mu. Bagi yang percaya Kau beri kemenangan. Ini ku datang naikkan syukur. Yesus ku perkasa, Yesus ku mulia, Dia Raja segala raja. Tiada terselami pemikiran-Mu, tiada terukur. Selamat pagi semuanya para ladies. Sebenarnya pesertanya juga ada pria karena pendidikan anak selalu melibatkan juga orang tua secara lengkap ataupun juga single parents. Juga selamat siang bagi yang ada di Australia. Dan untuk yang dari Belanda karena rentang waktu yang sangat panjang, mereka sudah berjanji akan menontonnya di YouTube dan menyambut juga untuk semua beberapa dari berbagai tempat, baik itu MDC dari beberapa kota maupun tempat-tempat yang lain. Siang hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting. Kenapa penting? Ini masalah tentang pendidikan anak dan juga their future, masa depan mereka. Saya akan bacakan sebelum nanti saya memperkenalkan narasumber kita. Sangat sulit mendapatkan narasumber ini. Acara ini juga terjadi karena kerjasama dengan sekolah baik Benikasi maupun sekolah MDC. Dan kami berharap juga untuk para guru ataupun orang tua sebaiknya juga bisa mengikuti. Kalau tidak bisa di Zoom, bisa join juga nanti di YouTube. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, in the way he should go. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Alkitab mengajar mendidik anak muda sesuai dengan jalan yang patut baginya. Kalau kita cermat memandang zaman, bahwa zaman itu tidak selalu zaman batu karena zamannya berubah terus. Zaman berubah dan berkembang. Dan terakhir-terakhir ini rentang waktu cuma 10 tahun terjadi percepatan menjadi era teknologi digital. Zaman berubah dan berkembang, pola asuh pun perlu berevolusi. Tidak mungkin kita bisa memakai cara-cara yang lama untuk generasi yang saat ini. Itu sebabnya kami mengambil tajuk yang mengambil tema yaitu cocok nggak sih helikopter style parenting. Apa sih helikopter style parenting? Nanti narasumber kita akan menjelaskan cocok nggak sih helikopter style parenting untuk anak milenial. Apa sih dampak dan solusinya? Dibagi dalam 3 bagian, nanti akan dijelaskan model parenting helikopter dan bagaimana masa depan anak-anak dan juga bagaimana mengoptimalkan otak itu bisa berfungsi. Saya akan memperkenalkan secara singkat karena
Kurikulum vitae dari Ibu Anne Gracia, narasumber kita ini sangat panjang. Kalau saya baca semua, saya akan menghabiskan waktu cukup banyak dan kita akan menutup hanya dengan membaca kurikulum vitae. Ibu Anne Gracia, beliau dianugerahi seorang putra dan beliau dengan suami dan keluarga tinggal di Jakarta. Beliau adalah founder dari Applied Neuroscience Indonesia Foundation, yaitu Yayasan Neuroscience yang didirikan tahun 2014 dengan mengambil satu objektif dengan sasarannya yaitu better generation for the high-tech future. Itu menjadi objektif, menjadi sasarannya. Langsung kita bisa tahu. Kalau lihat dari objektifnya, kita langsung tahu kemana yayasan ini akan membawanya. Better generation for the high-tech future. Dan Ibu Anne Gracia beberapa kali harus menjadi narasumber, pelatih, pengajar baik secara internasional maupun dari dalam negeri, baik yang pemerintah maupun swasta. Pengalaman yang cukup banyak, beliau adalah praktisi neuroscience terapan. Beliau juga pernah memiliki pengalaman menjadi di International Public Relation for Indonesia Lupus Foundation tahun 2009 sampai 2012. Saya rasa saya tidak akan memperpanjang karena saya pribadi walaupun putra dan putri kami sudah besar dan pada kuliah, saya tetap ingin belajar karena saya punya satu moto, stop learning, stop growing. Saya berhenti belajar, maka saya berhenti bertumbuh. Siapkan Bapak Ibu semua, saya menyebutnya Bapak Ibu karena juga orang tua, suami-suami, para bapak sebaiknya juga mengikuti supaya kita bisa memahami bagaimana mendidik anak dalam generasi saat ini. Saya akan persilahkan langsung kepada narasumber kita, Ibu Anne Gracia. Selamat siang, Ibu Anne Gracia. Shalom, selamat siang Bu Lydia. Senang sekali bisa berada dalam forum ini bersama-sama. Suara saya sudah terdengar jelas? Sangat terdengar jelas, hanya perlu Baik. di spotlight sebentar ya, karena setiap kami perlu melihat wajah Ibu ketimbang wajah saya. Baik. Baik Bu Lydia, terima kasih. Sekarang sudah nampak wajah Ibu Anne Gracia yang sulit untuk menemukan, kita baru bisa menemukan di dunia online. Baik Ibu Anne Gracia, waktunya untuk Ibu. Jadi silakan Ibu memberikan pengajaran bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Salam rindu buat Mbak Dani dan Bu Rus. Tadi saya sempat udah browsing sedikit, melihat wajah-wajah yang hadir, melihat wajah Anda rasanya damai sekali karena sudah lama kita tidak berdialog ya. Semoga kita bisa terus berbagi dan memberi makna pada anak-anak dan juga kepada generasi penerus kita. Sebelum kita memulai lebih lanjut, saya ingin membagikan dulu satu video dan semoga ini bisa dilihat dengan jelas ya. Video ini tidak saya berikan suara karena saya ingin berkomentar di balik videonya nanti. Ya, kita masuk dalam dunia digital society. Network era. Society 5.0 itu network era. Anda melihat model seperti ini tentu wajah-wajah kita mengkerut. Bukan ini ya pilihan kita dalam proses parenting. Anaknya aja sampai udah kusut banget gitu ya. Nah, mari kita lihat yang kedua ini. Ada sejuta info di otak kita melihat gambaran ini dan tentu kita mulai memberikan sedikit judgement dampak melihat video pertama dan yang kedua ya. Ya, oke. Kita masih punya keunikan yang akan nanti menjadi pertanyaan bersama. Apakah ini bagian yang ideal? Hey, tadi sudah disebut kita masuk era digital. Society 5.0, di mana seringkali kita tidak bisa menghindari tugas-tugas kita. Jadi gadget kita yang bawa, bukan anak ya, kita yang bawa. Lalu apakah model ini lebih mendapat pilihan? Saya tidak memberikan suara dengan intonasi yang tegas, tapi saya izinkan Anda untuk bermain dulu dengan skenario dalam pikiran Anda, ya. Inikah
pola parenting dan pendampingan yang apakah menjadi pilihan atau mendapatkan poin yang lebih baik. Ya, kalau lihat wajah anaknya nyenengin ya. Nah, tadi sempat disebut juga sama Bu Lydia, kemungkinan ada single parents gitu ya. Iya betul. Tapi juga ada grandparents kali ya yang terlibat dalam parenting, dalam pengasuhan dengan anak-anak. Single parents bisa ibu, bisa ayah. Pola yang mana yang mulai Anda urutkan secara prioritas dalam pikiran Anda menjadi apa? Pilihan? Anda punya statement tentang pola-pola tersebut? Menarik ya? Bergantian ayah dan ibu untuk baby. Dan nampaknya ini boleh nih jadi pilihan. Banyak loh anaknya. Setiap situasi sebetulnya ada catatannya yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Setiap kondisi sebetulnya punya catatan menarik. Karena untuk menjadi orang tua, untuk melakukan kegiatan parenting, sebetulnya tidak ada baik, benar, salah, atau kita akan mengatakan tidak tepat. Ya. Rekan-rekan, pada waktu disebutkan ada helikopter parenting. Itu dulu yang kita kenal. Apa itu helikopter parenting? Saat Anda melihat video tadi, ada yang memang langsung kita skip. Oh itu tidak. Yang pertama ya, itu tidak. Yang kedua, looks okay, nice. Yang ketiga, kita agak okay gitu ya. Karena saya sih nggak mau begitu, tapi mungkin sudah ada argumen keluar dalam situasi kita. Karena memang saat sekarang ini ada, tapi bisa dihitung dengan jari kali ya. Jari kita cuma 10, kalaupun digabung kaki dan tangan 20 gitu ya. Mesti pinjam jari tetangga kali. Tapi situasi di mana kita terpaksa tetap melakukan komunikasi dalam keseharian pada waktu kita mau memberikan waktu yang berkualitas pada anak. Ya. Atau lalu kita jadi berbagi tugas. Salah satu menemani anak, sementara yang satu tetap sibuk dengan gadgetnya. Tadi sudah ada contoh videonya juga. Atau banyak yang nampaknya seperti keluarga bahagia. Namun contoh-contoh yang saya pilih tadi harusnya masuk jauh ke dalam lubuk hati kita. Ini dalam konteks bahasa yang saya pakai lebih berbentuk kiasan, bukan neuroscience dulu. Kalau saya ngomong neuroscience, very logical. Kesannya begitu ya. Tapi sebetulnya dalam neuroscience ada proses emosi juga. Nah, jika kita masuk ke lubuk hati kita, dan saya mempertanyakan niat dari mereka yang ada dalam video tadi, maka pola-pola parenting yang ada dalam video tadi, sebetulnya ada yang masuk dalam unsur helikopter parenting. Bagian mana? Satu, misalnya pada waktu memberikan arahan yang hampir tidak putus pada anak. Itu diambil ya, hati-hati, dipegang. Nah, terus baru dipencet. Tunggu, bukan gitu. Dipegang dulu, baru dipencet. Nah. Why? Kalau dia mau berkreasi, teman-teman pendidik, Anda kenal taksonomi Bloom? Ya, nih nanti bakalan ada seminar parenting dari guru nih ya, untuk menjelaskan ini Bu Anda nyentuh-nyentuh taksonomi Bloom, apaan tuh barangnya gitu ya. Tapi itu adalah proses tingkatan kemampuan berpikir semasa belajar yang menjadi target pembelajaran dengan menggunakan salah satu turunan ilmu seorang tokoh ilmu psikologi pendidikan. Namanya Bloom, taksonomi Bloom.
itu dia meletakkan, saya ambil satu aja dari 3. Saya hanya ambil yang kognitif. Di kognitif itu ada kognitif level 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6. Nah, kognitif level 1, 2, 3 itu isinya menyimpan memori, habis itu bisa mengeluarkan memorinya. Jadi misalnya setelah Bu Lydia memperkenalkan, kecuali buat Mbak Dani, Bu Rus, yang lain terus ditanya, itu yang lagi ngomong namanya siapa gitu ya, nama saya ditutup tapi. Lalu ada yang mengatakan, oh iya itu namanya Anne. Nah itu level kognitif C1 ke C2, menyimpan dan bisa recall. Menghafalkan ayat-ayat kitab suci, itu level kognitifnya C1 dan C2. Hanya menghafal lalu menyebutkan, dan ada yang bisa bahkan banyak sekali yang dihafal gitu ya. Tapi itu kalaupun kita mau pakai sebagai ukuran perkembangan bagaimana kita masuk dalam visi layanan kita, dalam visi iman kita, kalau cuma sampai C1, C2, low order thinking skill namanya, atau LOTS, low order thinking skill. Seharusnya fase itu berkembang lagi. Nah, itu proses kerja otak. Harusnya fase itu berkembang lagi menjadi high order thinking skill, di mana terjadi proses mengevaluasi, oh kalau saya menggunakan masker terbalik, hasilnya adalah hidungnya, ngomongnya, napasnya, dagunya, akibatnya saya akan pakainya. Itu evaluasi. Nah, kalau anak tidak diizinkan untuk melakukan dengan eksperimen yang dia butuhkan selama tidak membahayakan dirinya atau orang sekitarnya, maka anak itu tidak berkembang dari LOTS ke HOTS. Nah, helikopter parenting salah satu keciriannya adalah terlalu banyak direction, terlalu banyak arahan. Itu salah satu kecirian. Yang kedua adalah kondisi di mana anak itu ditunjukkan seolah-olah mau ngasih tahu berbagai pilihan visi gitu ya. Tapi kemudian karena orang tua tak kenal, maka ada banyak pilihan lain yang belum dikenal itu dianggap oleh orang tua bahaya atau meragukan, bahkan bisa mencemaskan. Ya, contoh, zaman sekarang kita kalau ngobrol sama anak-anak kita itu nggak bisa cuma ngobrol, kamu mau jadi dokter? Oh enggak, mau jadi insinyur. Oh, ekonomi, hukum. Ya ampun, anak-anak kita bilang apa? Ih, mami papi kuno banget deh ya. Gitu ya. Karena kalau kita dengar anaknya ngomongin, nanti saya jadi sarjana seni, Mam. What? Terus bayangan kita, kamu bisa hidup gimana dengan jadi sarjana seni? Mami, Daddy, do you know sarjana seni sekarang itu adalah media digital juga loh. Dan media digital sekarang, oh my, itu udah kerja dengan perusahaan di Jerman, di Amerika, di Kanada, tapi dia tetap tinggalnya di sebelah mami and papi, nyaman sekali di rumah. Gajinya gede lagi. Oh, mami papinya kalau udah tahu itu langsung, oke, jadi sarjana seni nggak apa-apa. That's a kind of helicopter parenting also. Karena hanya yang orang tuanya tahu. Tapi yang orang tuanya tahu ini, kalau teman-teman pernah bisa membedakan antara aeroplane sama helikopter. Ini salah satu tokoh psikologi dari India yang menceritakan, Ayuda. Jadi, kalau plane itu direct line. Kita tahu tujuannya dan kita mengarah ke sana, dan kalau kita mau pindah tujuan, itu pakai analisa yang betul-betul harus calculated dan responsible, dan kemudian keputusannya itu dibahas teamwork yang luar biasa. Aeroplane. Helikopter, saya baru nonton, baru-baru ini kan, sekarang kalau kita ke bioskop justru sepi ya bioskopnya ya. Jadi saya ke bioskop,
Nonton film terbaru, boleh deh nanti nonton. Nama filmnya Ambulance. Ya. Itu helikopter dipakai oleh polisi untuk mengejar penjahat. Dan helikopter ini bisa gesit banget. Tiba-tiba dia pindah. Dia turun. Lalu dia naik. Dan helikopter itu punya satu kecirian. Hovering. Hovering. Hovering itu adalah sebuah kemampuan untuk berada statis di satu titik terbang. Ngapung di udara. Jadi helikopter itu konsepnya seperti burung kolibri. Seperti kupu-kupu. Dia bisa diem. Seperti bee, lebah. Dia bisa diem di satu titik. Dan dia amati. Jadi orang tua yang nganter anaknya ke sekolah, terus nggak bisa cepet-cepet pulang. Karena nanti dia gimana ya? Dia lucunya gimana ya? Ditambah dong zaman sekarang, anak kita itu tanpa kita sadari, kita jadikan artis. Lucu beloknya, foto, kirim. Lucu gerakannya, videoin, kirim. Anak lagi asik-asik main, sini nak, ini ada temennya mami mau lihat nih mak. Terus abis itu, anak itu harus berada di dalam video call, padahal dia udah lagi asik gitu loh. Ini sama oma dulu video call. Dan itu dari baby dong. Teman-teman punya akun TikTok. Saya punya akun TikTok nggak? Tapi saya nggak ngisi. Cuman buat lihat-lihat ya. Dan kalau saya ambil baby, saya bahkan even nggak ambil child, saya ambil baby. Banyaknya video tentang babies. Jadi ini orang tua sibuk bener ya. Despite of dia ngobrol sama anaknya, dia bilang sama anaknya, Mama kacamata. Anda bayangkan anak mesti lihat dari gadget terus bicara tentang ini aja. Ya. Teman-teman, ngomong dalam bahasa Indonesia itu suku katanya lebih banyak dari dalam bahasa Inggris loh. Realize that? Eat. Kalau di Indonesia apa? Makan. Drink. Indonesia? Minum. Kacamata. 4 loh suku katanya. Bahasa Inggris? Glasses. Dan glasses itu tuh smooth banget itu ngomongnya. Jadi kalau terus anak bocah-bocah di bawah 3 tahun itu lebih cepat bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, do not blame them. Karena tanpa artikulasi, dengar bunyi, itu juga cepat. Tapi kalau bahasa Indonesia, ini eksplosif konsonannya tuh banyak. Anak nggak bisa ngomong banyak. Kalau ini dia nggak lihat, dia akan bunyinya apa? Banyak. Karena dia nggak tahu ada banyak. Ini loh, banyak itu dia nggak ketemu. Ya, buah. Kalau begini, jadinya akan bunyinya anak apa? Wah. Karena dia nggak lihat artikulasinya. So, si helikopter parenting yang terlalu sibuk membuat anak ini menjadi spotlight, menjadi artis. Dia tidak sempat memberi contoh artikulasi. Nanti anaknya udah umur 2,5 tahun, ribut bilang anaknya speech delay. Saya pikir saya tuh salah profesi dulu ya. Kalau dulu saya ngambil profesi keterapian, laku keras loh. Semua anak dikirim ke aneka terapi. Oh my God. Itu anak jadwalnya padatnya. Dan ibu nganterin. Saya pernah tanya pada seorang ibu, Bu, ibu kerja? Enggak. Bu, apa ibu ada pekerjaan insurance barangkali atau apa gitu yang MLM atau apalah gitu ya? Enggak. Jadi ibu apa? Ya ibu rumah tangga Bu Ana katanya. Terus Bu, kenapa anaknya diantar kemana-mana Bu? Ada les ini, terapi ini. Kenapa nggak di rumah aja Bu main sama ibu? Dia bingung. Saya nggak yakin Bu Ana. So, a lot of young parents itu feel bahwa mereka itu tidak akan pernah cukup mengisi anaknya dan anaknya ini menjadi trofi dia
ke suami, ke mertua, ke tetangga, ke komunitas, bahwa anak ini supposed to be very, very good. Dan mesti ada sesuatu yang bisa di-show. Spotlight. Jadi kalau ini anak sedikit aja beda, oh paniknya luar biasa. Maka catat satu kata, anxiety and worry. Even become panic. Nah ini menjadi bibit ibu-ibu, bapak-bapak, karena sekarang bapak-bapak juga banyak yang, saya tadinya mau menyiapkan film yang barusan saya putar ya, teman-teman, saya menggunakan aplikasi Canva, dan Anda tahu, Anda boleh contoh, nanti ya yang udah bisa, tolong buka aplikasi Canva, Anda akan menemukan di Canva kondisi bahwa contoh parenting itu same gender parenting cukup banyak. Saya belum mensupport kondisi itu. Ya, akankah? In my heart, no. In my society relation, I don't know. Saya tahu. But dalam prinsip saya, the answer is still no. Tapi sekolah-sekolah, Anda sudah mulai kan menerima same gender parents. Yang datang mengantar adalah papi sama daddy. Mommy sama Buddha. Ya. Ini pun harus kita hadapi. Ini pun harus kita sikapi. Secara pribadi Anda terserah. Masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri, punya ketentuannya sendiri-sendiri. Namun ini akan menjadi perbedaan dalam society. Dan karena semua mereka yang memilih untuk hidup dengan model same gender relation, mereka masih punya perasaan worry, anxiety, dan itu akan mempengaruhi anak. Itu yang mau saya jadikan point of talk. Bukan relation, tapi point of talk-nya adalah bahwa orang dewasa di sekitar anak itu hidup dengan kecemasan dan keraguan dan guilty feeling. Sehingga mengantar anak ke sekolah itu punya kesulitan untuk melepas. Saya ingat anak saya, waktu pertama kali TK, saya nggak pegang sendiri, tapi ibu saya yang terlibat, karena pada waktu anak saya masih berusaha satu tahun setengah, itu ayah saya meninggal. Dan ibu saya seperti kehilangan pegangan, maka pada waktu dia diberi kesempatan mengasuh anak saya, dia merasa punya purpose dan mendapatkan kesempatan. Jadi saya punya kesepakatan, satu rumah hanya boleh satu matahari, nggak boleh dua mataharinya. Gitu. Jadi saya follow what my mother say. Nah, waktu diantar ke sekolah, saya mengatakan, ya udah kasih aja, kita udah ngerti kok itu sekolahnya gitu. Kita udah kenal sekolahnya dan kita kenal guru-gurunya dan kita kenal bahkan lingkungan sekolah itu, dan wow, sekolahnya itu berpagar dan aman sekali. Security-nya aja depan, pinggir, belakang gitu ya. Itu aman sekali. My mom, no. Sampai akhirnya kepala sekolah itu harus mengambil anak saya dari gendongan ibu saya dan mengatakan, Oma pulang. Oma belanja aja dulu. Diambil anak ini dan masuk. Bukankah di semua TK dari zaman ke zaman 7 hari anak nangis itu wajar? Ya. Tapi sekarang nggak bisa. Karena begitu guru mengambil anak, lalu anak itu nangis, orang tuanya bisa lebih galak. Dia marahin gurunya. Anak saya nggak bisa digituin. Saya membantu beberapa sekolah, dan sampai ada sekolah yang kadang-kadang itu tidak punya authority terhadap si parents. Ini helikopter parents ini galaknya luar biasa loh. Dia begitu lihat yang nggak cocok itu, kalau perlu dia bawa mitraliur di dalamnya. Dia hajar. That's a kind of helicopter parenting. Dan teman-teman, ada satu kecirian lain lagi yang masuk dalam helicopter parenting adalah kesulitan dari orang tua ini untuk mengizinkan anaknya melakukan relasi tanpa sentuhan dia.
hal ini berkembang salah satunya juga karena dorongan yang berlebihan, di mana-mana segala sesuatu yang berlebihan memang akan berdampak kemudian hari. Dorongan yang berlebihan dari konsep pelibatan keluarga ke pendidikan anak usia dini. Ya, kan sampai di tingkat Kementerian Pendidikan pun yang disebut hari pertama masuk sekolah itu sempat di tahun-tahun tertentu dibuat sedemikian bombastisnya bahwa orang tua dan harus mom and dad yang nganterin gitu ke sekolah. Terus mendadak semua kantor kesibukan, kebingungan karena tanggal hari masuk sekolah kan sama ya. Terus semua kantor-kantor itu kehilangan pekerja karena mesti ngantorin. Heboh sekali ya. Sampai ada departemen lain, maksudnya kementerian lain yang protes pada Kementerian Pendidikan karena PNS, ASN itu semuanya izin di hari itu untuk nganterin anak ke sekolah. Ya, terus orang tuanya kan jadi bingung ya. Nah sekolahnya nyuruh, tapi kan dikerjain. Nah apalagi kalau mom dan dad dua-duanya bekerja. Jadi rekan-rekan, helikopter parenting adalah sebuah kondisi yang membangun anak menjadi sangat-sangat bergantung, bukan cuma depend tapi demand. Ya, dia attachment-nya itu luar biasa. So, Anda sekarang sudah kenal helikopter parenting? I need a small break. Saya kembalikan dulu kepada Bu Lydia sesaat. Iya, saya lagi asik-asiknya mendengar, Bu. Saya sendiri sambil meneliti diri saya masuk kategori ini enggak helikopter style parenting, enggak. Setahu saya, anak kami kedua itu dididik sama Bu Dani. Jadi saya kalau anak saya nangis, saya punya prinsip anak nggak mati karena nangis. Jadi lebih ke arah rada-rada easy going. Nah, saya mendengarkan banyak tadi saya catetin. Mungkin kita sendiri para ladies dan bapak ya, karena pendidikan tidak pernah lepas dari kedua orang tua. Itu perlu sekali kita kalau bisa mencatat, dicatat. Jadi saya mencoba untuk mengikuti. Kalau yang nggak paham-paham, nggak usah nggak usah bingung tentang taksonomi belum tadi, nggak usah pusing. Tapi ikutin dulu apa sih helikopter style parenting. Oh jangan-jangan saya di situ. Dan kita bisa ngelihat apa yang jadi dampak dari. Karena saya sendiri sebagai konselor di pranikah seringkali menghadapi hal seperti ini. Udah siap nikah, giliran saya konseling, aduh minta ampun. Sangat demanding dan sangat ketergantungan. Saya bilang, kamu nih nggak siap nikah, saya bilang. Nah, itu efek ya, salah satu dampak diakibatkan karena kesalahan orang tua sebenarnya. Bukan kesalahan anak sebenarnya. Orang tua yang mendidik. Baik, Bu Ana sudah break, sudah sempat minum. Saya rasa dilanjutkan lagi ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Lydia. Nah, rekan-rekan, saya akan masuk ke fase yang penting. Ini sudah tidak panjang supaya kita bisa berdiskusi. Fase ini menjadi kunci. 0 sampai 2 tahun. Suppose yang young parents itu diajari buat teman-teman senior di sini. Tolong temani. Saya senang sekali mendengar bahwa Bu Lydia juga dari konselor untuk pranikah. Berikan mereka satu pesan kuat bahwa antara 0 sampai 2 tahun anak itu butuh interaksi penuh. Interaksi penuh. Dan sama sekali tidak ada kebutuhannya dengan digital. Karena lepas 2 tahun ke depan kita itu akan menuju kehidupan yang full digitalized. Ya, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa menghindar, tapi kita bisa mempersiapkan anak kita. Dan apa yang harus dipersiapkan di anak-anak kita? Yang perlu dipersiapkan adalah maturity of the brain function. Itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Kita nggak bisa setrum anak kita supaya jadi berfungsi otaknya. Kita nggak bisa masukkan dia ke dalam chamber tertentu supaya dia bisa mendadak function dari otaknya nyala semuanya. Gak bisa. Brain function akan terjadi through interaction. Hanya itu. Dan
Interaksi apa aja yang penting? Satu, izinkan anak berinteraksi 0-2 tahun. Ini saya masih ngomong 0-2 tahun ya. Izinkan anak berinteraksi dengan dirinya dan gravitasi bumi. Itu kunci pertama. Jadi anak, ya kalau orang Jawa bilang tuh, oh jadi gendong kemana-mana. Ya, ini orang tuanya harus menunjukkan kemampuan regulasi emosi. Salah satunya adalah menahan diri untuk nggak ngemong. Aduh, saya mengambil dampak positif dari pandemi. Ya, bahwa orang tua jadi punya latihan. Tapi orang tua yang tidak siap dengan kondisi itu, wow, begitu pandemi berubah menjadi endemi, itu seperti orang yang kalap ya, langsung. Oke, nah teman-teman, saya sering mengeluarkan satu istilah yang apa namanya menjadi jembatan keledai kalau bahasa zaman dulunya. Satu tuh, sabar tunda tunggu. Sanggup nggak orang tua memberi contoh pada anak di 0-2 tahun untuk sabar tunda tunggu, karena anak akan menyerap hal itu. Apalagi kemudian anak-anak itu diberikan kesempatan juga untuk mengalami proses yang namanya satu tuh tadi. Sabar, tunda tunggu. Itu 0-2 tahun. Jadi dia experience with themselves, dia experience with the gravity. Jadi dia akan berguling-guling, dia akan angkat kepalanya, lalu dia akan dorong bahunya naik. Bahunya naik. Akibatnya akan terjadi brain body connection. Ya. Tapi kalau udah anak baru lagi berguling-guling, awas jatuh, dipindahin. Anak lagi berusaha ngangkat ini, mau lihat apa sayang, digendong. Ada, this is kind of helicopter parenting yang benar-benar merusak kesempatan otak anak untuk mengalami koneksi sinaps yang baik. Ya, itu satu. Kedua, anak pada usia 0-2 tahun harus diberi kesempatan melihat gaya kita berkomunikasi. Itu wajib. Kalau anak tidak melihat komunikasi kita, artikulasi kita, ekspresi kita, maka dia akan gagal mengalami memori yang teridentifikasi. Dia punya memori, tapi memori sampah, polutan. Otaknya sih sepertinya penuh dengan memori, apalagi kalau dikasih gadget. Wah, anaknya kelihatannya jadi pinter. Pinter apa? Memorinya aja tidak terklaster. Anak dalam waktu tidur, nggak cuma anak, kita, orang dewasa, saat tidur itu akan mengalami fase yang disebut defrag. Jadi memori itu akan didefrag, diatur di otak, ya. Komputer tuh ngambil kerja otak tuh sebenarnya. Nah, memori yang didefrag oleh otak ini kemudian akan tersimpan dalam klaster-klaster yang klasternya unik sekali ya. Klasternya itu terstruktur secara semantik. Nah, ini kalau ada guru-guru bahasa Indonesia ya, itu tahu, nanti bisa sharing juga. Terklaster secara semantik. Nah, teman-teman, anak itu butuh informasi yang diidentifikasi dan kemudian selain informasi yang diidentifikasi, dia butuh kesempatan tidur untuk menyimpan semua informasi tersebut dengan baik. Ya. Nah, kalau itu terjadi dengan baik, maka anak akan memperoleh kesempatan yang cukup untuk mereka memiliki momen-momen mengekspresikan kembali pada waktunya. Tidak langsung di 0-2 tahun, tapi pada waktunya nanti. Ya, saya mau memperlihatkan satu video lagi, ya, satu video pendek. Semoga teman-teman bisa melihat dengan baik. Oh, sebentar, belum sempat dinyalakan videonya. Mesti dinyalakan dulu videonya, baru bisa kita share. Ya. Oke.
Ya, semoga Anda bisa melihat videonya. Saya mulai lagi dari awal. Я сейчас приду, мы будем кушать, пока не трогайте. Ты Митрила, ха? Мама с кем? Boleh nggak satu aja? Nggak. Tunggu. Tunggu. Tunggu, kata dia. Oh, sabar ya. Oh, my. Nggak sabar banget rasanya ya. But Кушали? they can do it. Да, Еля. Кушайте. Можно. Oke, katanya. Ya, sih. Satu tuh, sabar tunda tunggu. Itu adalah salah satu bagian kerja otak anak 0-2 tahun yang harus terjadi. Kalau dia tidak diizinkan mengalami itu, regulasi emosinya itu tidak akan terbentuk ke usia-usia selanjutnya. Atau terbentuk tapi akan sulit. Kenapa? Karena distracted dengan fungsi-fungsi lain yang mesti nyala di otak kita. Otak kita itu banyak sekali fungsi yang harus dihidupkan pada usianya. Jadi 0-2 tahun menjadi kunci. Harus berinteraksi. Anak harus berinteraksi dengan orang tua. Stop pamer-pamerin itu anak. Aduh, katakanlah tunggu waktu apa, momen. Ada ulang tahun gitu ya. Ada pesta. Tapi not every day. Not every day. Saya ketemu seorang anak ya di restoran sederhana. Restoran soto biasa gitu ya. Lalu anak ini melihat HP-nya, terus dia mengatakan, oh my God, wow, oh my God, ma, oh my God. Saya dapat, saya kebagian. Saya tungguin. Apa sih nih anak kok heboh banget gitu kebagiannya apa? Saya jadinya bisa beli belanja dong. Kira-kira itu anak kelas 3 SD kalau buat saya. Tapi kelakuannya dan cara tangannya bergerak gitu, cara oh my God itu cara emaknya banget. Anak meniru ya. So, helicopter parenting yang tidak perlu kita lakukan adalah kita bisa meninggalkan. Sebetulnya pada video tadi waktu 2 bocah tadi, itu kalau teman-teman kenal, itu marshmallow test aslinya ya. Kalau di Amerika yang dikasih marshmallow. Tapi rupanya itu kan datangnya bukan dari Amerika. Video tadi jelas, lihat hurufnya aja mungkin dari daerah Eropa ke arah Rusia kali ya, gitu-gitu ya. Itu bukan marshmallow, tapi any kind of jelly. Nah, teman-teman, pada waktu anaknya sedang diberikan kesempatan untuk belajar sabar, pada saat yang bersamaan itu orang tuanya sedang diberikan kesempatan untuk lepas. Dan apa yang terjadi? Building trust. Anak saya sekarang umurnya 26. Ya, saya nggak bersama dengan dia. Dia udah kerja. Tapi, Bapak dan Ibu, saya nggak tanya sama dia, ini malam minggu nih habis ini. Kamu mau kemana? Sama siapa? No, I trust him. Karena saya merasa saya sudah cukup berkomunikasi panjang. Dia melihat saya dia lihat waktu saya jengkel, dia lihat waktu saya nangis karena saya gagal. Dia lihat waktu saya marah dengan relasi dengan orang, dengan kekecewaan. Dia lihat semua itu dan saya ngobrol sama dia. Tapi saya nggak pernah obrolin kontennya. Tapi yang saya ceritakan pada anak saya, jadi semenjak anak saya usianya 4 tahun ke atas, itu saya selalu ceritakan kepada dia experience dengan urutan, sequence-nya. Dan itu membangun connectivity to the left brain. Sehingga anak itu akan terbiasa untuk kalau berpikir diurutkan dulu. Kalau mau ngomong itu ada urutannya. Dan kalau sudah biasa urutan,
maka pada waktu mau kenal pattern dan formula nanti di pendidikan, juga pada waktu menghadapi situasi yang sulit, ini sudah ada automation of sequence. Parenting yang style helikopter, apalagi yang otoriter, militan dan lain-lain, itu tidak mengembangkan kesempatan building trust dan sequence. Dua ini penting banget. Dan ini dibangunnya pada golden age 2-8 tahun. 2-8 tahun. Kalau itu dibangunkan terus pada anak, maka katakanlah dia sudah remaja, terjadi gejolak, dia akan terbiasa walaupun kaget, lalu terdiam sesaat. Di sininya itu terjadi proses sequencing. Automatic sequencing. Ini saya mesti apa dulu ya? Bukannya emotion yang override, hijack. Apalagi kalau lagi masa puber, kasihan loh. Dia nggak bisa menolak, nobody can. Semua manusia harus mengalami masa puber dengan puberti, itu berarti hormon reproduksinya harus diaktifkan. Dan itu lokasinya ada di daerah emotion brain. Jadi pasti brain emotionnya akan override, akan hijack thinkingnya. Tapi kalau ada automation of sequence, walaupun emosinya bergelora, tapi ini tetap ada guardiannya, sequence-nya. Nah, letakkan konten-konten yang Allah berikan kepada kita di antara sequence itu. Jadi bukan ngajarin agama, tapi God says that Allah berpesan, Yesus melakukan itu diselipkan dalam sequence-nya. Kalau mau ngajarin anak Bible itu waktu dia sampai dengan SD itu lots ya. Memori recall, ngafalin cerita-cerita kitab suci, cukup. Tapi begitu dia masuk ke SMP, begitu dia udah mau puberty, sequence itu dimanfaatkan dengan mulai HOTS, high order thinking skill. HOTS, high order thinking skill, bukan low order thinking skill, bukan reptilian brain and mammalia brain. Jadi bukan dengan emosi meresponnya, tapi dengan automation of sequence. Analisa. Dan analisa itu cepat. Wah, kalau menganalisa lama dong, Bu. Ya kalau belum biasa. Tapi kalau itu udah terbiasa dalam parenting, dalam kehidupan sehari-hari, maka anak akan menjadikan itu bekal dalam sistem kerja otaknya. Nah, rekan-rekan, saya berharap dalam pertemuan ini kemudian kita bisa melakukan kompensasi. Kuncinya ada di sana. Kompensasi. Kenapa? Karena anak-anak yang kita hadapi bagi para guru atau Anda orang tua dengan anak-anak yang sudah dewasa, siap-siap punya cucu barangkali, Anda bisa mempersiapkan diri. Karena saya tahu pertanyaannya menjadi, lalu parenting style yang mana yang baik? Semuanya. Semua parenting style baik. Tapi penempatannya. Kita nggak bisa pakai satu jenis parenting style mendominasi seluruh kehidupan anak-anak kita. Itu yang akan menghambat perkembangan kerja otak anak. Kalau anak belum pernah, kita pakai helikopter. Kalau anak udah pernah, kita pakai disiplin. Kalau anak sedang mencoba-coba dan membahayakan dirinya atau membahayakan sekitar dia, kita pakai yang otoritas. Setelah itu, kita balik lagi ke yang parenting pendampingan yang lebih mengayomi. Di video awal yang saya kasih paling akhir sekali ya, itu anak lagi makan es krim, mamanya ambilin tisu, dia yang lapin. Suppose kasihin aja ke anaknya, dia ngelap sendiri. Karena kalau enggak, dia nggak pernah tahu ada bedanya sehingga es krim yang meleleh di mulut. Itu kenapa anak umur 1 tahun harus lepas pampers. Supaya body taktilnya dia merasakan perbedaan suhu waktu hampa.
Ya. So, parenting style yang mana? Semua Anda pelajari. Tapi letakkan pada penempatannya. Helikopter style menjadi menonjol pada zaman milenial ini karena ada bantuan dari gadget. Siapa yang sudah meletakkan protokol gadgetnya ke anak-anak dengan menggunakan Google Parents? Udah? Ada kan Google Parents Mode? Lalu kita mulai membatasi. Dan pada jam tertentu kita matiin, itu anak lagi asik-asik, tahu-tahu mati. Apakah itu akan membangun trust dan akan membangun kemampuan anak Anda untuk ngerem sendiri? Enggak. Dia akan tergantung pada remote-nya, berarti remote control-nya adalah parents. So no. Teman-teman, betul ada banyak fasilitas tersedia, tapi mari kita jeli untuk menggunakannya. Digital teknologi akan terus berkembang. Mari siapkan anak-anak kita untuk hidup pada tahun-tahun dan zaman dia. Kita belum tentu membersamai dia. Hari ini kita produktif, tapi anak kita belum. Nanti adalah waktu milik dia. Belum tentu kita ada di waktunya dia. So God bless you all. Dan saya yakin kita bisa membangun generasi berikutnya yang sungguh-sungguh mengenal Allah lewat role model dari penderitaan, kesulitan, dan kemanusiaan orang tuanya. Because our Jesus is also a human being. Pada waktu dia menjadi manusia, maka dia mengetahui dan dia memberi model. Kita sepenuh-penuhnya manusia. Maka marilah kita memberikan model pada anak-anak kita semuanya. Bahagia, sakit, kecewa. Yang terpenting adalah bangkit dan bangkit lagi. Be vigor. Terima kasih Bu Lydia. Saya kembalikan pada Anda untuk mengelola. Terima kasih banyak Ibu. Saya rasa kita semua kebanjiran banyak informasi karena saya rasa kita seperti ikut seminar pendidikan, tapi sebenarnya sebagai orang tua kita harus banyak belajar karena faktanya ternyata di lapangan banyak orang tua ingin mudahnya saja. Bisa membuat anak, tapi giliran edukasi kita serahkan kepada pihak-pihak yang lain. Nah, saya langsung saja Bu ke bagian pragmatisnya saja. Karena kalau tadi mengikuti kan kita belum tentu semua paham fungsi otak kiri, otak kanan, tentang tadi semua banyak hal. Saya catetin, hanya coba saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan. Kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan ketik. Dan juga nanti baik yang di YouTube maupun di Zoom ini boleh ngetik, nanti dari hostnya akan menolong saya untuk bisa membacakan. Baik, ini sudah ada pertanyaan, itu juga yang jadi pertanyaan saya. Jadi begini, karena peserta ini ada berbagai macam orang tua, dalam artian ada anaknya yang baby, bersyukur untuk itu kalau kita sedini mungkin mendengarkan. Tapi ada orang tua yang anak-anaknya sudah gede sekali, contoh kayak saya, gitu ya, pada kuliah semua. Tadi saya catat, saya kasih warna highlight, memori sampah, ya, memori sampah. Karena anak-anak kita ini kebanjiran informasi. Dan saya tadi mendengarkan benar sekali, usia 0 sampai 2 sebaiknya tidak dipegangi gadget, tetapi faktanya di lapangan untuk mendiamkan anak dipegangi gadget, gurunya adalah gadget. Jadi anak-anak belajar dari gadget. Nanti kalau sudah gede terjadi problem, orang tua yang teriak-teriak, kenapa anakku jadi begini? Oke, Bu, pertanyaannya adalah, satu, kalau sudah terlanjur nih Bu, karena kan ada yang tadi ada 2, saya harus mengklasifikasi jadi 2. Yang satu tuh tadi kan usia golden age, 2 sampai 8. Ibu-ibu mesti, Bapak Ibu mesti hafalkan ya, satu tuh. Sabar, tunda, tunggu. Khususnya punya anak kecil. Ajari satu tuh. Sambil kita ngintip-ngintip nih anak kita. Itu bagus sekali. Terima kasih Bu. Pertanyaannya ada gini. Khususnya yang sudah anaknya udah terlanjur nih Bu. Sudah ada memori sampahnya kan? Gimana detoxnya? Bisa nggak detox? Terus kemudian ini saya bacakan langsung saja pertanyaan Bu Dani, rasanya ada kelanjutannya dari apa yang saya tanyakan. Bagaimana mengoreksi hasil parenting yang menyimpang?
ketika anak sudah di level remaja, artinya ya bahasa sederhananya benerin, lurusin, karena toh masih ada kesempatan, memang akan banyak kerja keras, tapi mungkin ibu bisa memberikan tips bagaimana caranya untuk supaya tidak terjadi, kalau kopi, ilmu perkopian itu dikalibrasi Bu, gimana caranya mengkalibrasinya? Ya, terima kasih Ya, Bu betul. Ana, silakan. Makasih Bu Lydia. Ya, buat Bu Lydia dan Mbak Dani, salam Mbak Dani. Memori sampah, jika itu sudah kita tahu bakalan ada karena babiesnya kita 0-2 tahun itu sudah terpapar dengan gadget, yang artinya dia secara visual kan terus dapat info, stimulus. Secara audio dia dapat berbagai stimulus. Tapi kenapa disebut sampah? Karena unidentified object. Apa dong? UFO dong ya. Iya betul. Artinya buat anak itu di sini jadinya seperti polutan aja. Nggak bisa dikategorize karena nggak ada yang membantu dia menjelaskan, menamai dulu aja. Nggak perlu dijelasin panjang lebar, tapi menamai apa itu memori yang masuk lewat visual sama auditorinya dia. Nah, jika anak itu masih berada di bawah 8 tahun, ya tentu saja kita masih bisa memperbaikinya dengan melihat apa yang dia lihat. Ya, salah satu contoh sederhana misalnya, saya suka sampai sekarang pun, walaupun anak saya udah umur 26, sampai sekarang pun saya suka tek-tek, saya ketok kamarnya karena dia udah dewasa ya. Jadi saya nggak bisa lagi authority as a mother gitu. Saya tok-tok, habis itu saya crack, buka, saya lihat. Terus kalau dia melihat dengan wajah yang welcoming gitu ya, karena tidak ada kesibukan pekerjaannya dia kerjanya agile, tidak terlalu sibuk, saya masuk. Lalu saya diam aja di tempat tidur. Kenapa Mak? Kata dia gitu. Terus saya bilang, Mama capek, tapi bete sendirian. Mama di sini ya, ya. Dia bilang, ya udah. Lalu saya ngeliatin jadinya dia ngapain. Saya lihat dia mengerjakan pekerjaan kantornya, misalnya saya melihat game yang dia mainkan, saya lihat YouTube yang dia tonton. In another way, another time, itu bisa menjadi bahan obrolan. Karena anak itu punya hidupnya sendiri. Kita punya kesibukan sendiri. Kita mesti ketemu bridgingnya untuk communicate. Nonton apa sih Nak tadi? Itu loh Mah, itu sih ada salah satu YouTube selebritis gitu ya, namanya Tara. Itu masih Tara itu kan dia baru punya anak. Cute. Dan dia tahu saya berurusan sama anak. Jadi dia senang ngobrolin itu dengan saya. Dan Bapak Ibu rekan sekalian, tahu apa yang membahagiakan saya? Dia bilang gini, Mah, kalau gitu nanti kalau Aras mau cari istri, apa mesti periksa-periksa dulu? Saya nggak ada urusan sama periksa-periksanya. Tapi bahwa dia berkata saya mau cari istri, itu saya udah bahagia. Gitu. Yang penting ngobrol, Nak. Nggak apa-apa. Dia misalnya punya orang tua kanker, punya gejala apa gitu. Nggak masalah, Nak. Kalau kamu mau terima apa semua itu dan gimana cari kompensasinya. Jadi nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia. Itu kesempatan saya ngomong. Because God love us the way we are, saya bilang gitu. Anak saya tidak termasuk kategori yang sangat religius, ikut aneka pelayanan, enggak. Tapi dia ngerti lewat pengalaman dan tahu gitu. Dan saya mendengar lewat komunikasi. So, untuk semua memori yang sudah kadung sampah, kita masih punya waktu banyak untuk identifikasi kembali. Ya, jadi kita berusaha untuk komunikasi dengan anak-anak kita kalau kita tahu. Tapi kan ada anak-anak yang tidak mengizinkan kita melihat apa yang dia lihat. Nah itu menjadi pertanyaan. Pertanyaannya bukan dia mau menyembunyikan, no. Pertanyaannya apa komen pertama kita waktu melihat? Trust-nya nggak terbentuk kalau kita salah komen. Ih, kok kamu ngelihat gituan sih? Oh, no more. Next time dia tutup. Bukan begitu cara kita berkomen. Ya, kita lihat, dia akan lihat. Percaya deh. Let's say ya. Anak itu lagi ngelihat foto yang bugil, misalnya gitu ya. Dia akan begitu kita ngelihat apa yang dia lihat. Kalau kita bisa kalem, kasihan bener gak punya baju. Itu anak akan ngobrol tahu nggak sama kita.
Walaupun kita di dalam sini mungkin jantung kita udah jadi deg-degan ya, tensi kita udah mulai naik tuh ya teman-teman ya. Tapi kalau kita komennya pas, wih, kagak punya baju dia. Padahal duitnya banyak ya nak ya. Itu artis bukan nak? Artis kan? Mama kok seperti ini itu artis. Artis kan itu. Duitnya kan banyak. Masa dia nggak bisa beli itu merek-merek gitu loh. Merek apa sih sekarang yang ngetop? Gitu aja dia nggak bisa beli. Udah kehabisan duit berarti dia nak. Jadi akhirnya dia begitu dia bikin foto cari sensasi. Cari sensasi. Saya tekankan itu, cari sensasi. Setelah itu anak saya ngobrol terus. Nggak ada yang ditutupin teman-teman. Ya, the way we make the comment, it is the words. Itu cara kita membangun komunikasi, mencari jembatan, tahu memorinya apa di dia, dan kita perbaiki identifikasinya. Oke. Yang kedua adalah mengenai bagaimana mengkoreksi kalau sudah terjadi penyimpangan dan terutama itu teenager. Nomor 1, teman-teman, banyak sekali saya tahu yang suka begini bahasanya. Kalau Anda bersama anak dan anak itu berada dalam kondisi yang tidak nyaman, pahami perasaannya. Tolong rekan-rekan garis bawahi pesan dari para psikolog terkenal ini. Pahami perasaan. Anda tuh diminta paham, bukan diminta untuk memperberat perasaannya. Kita yang disuruh paham, bukan itu anak yang disuruh paham. Kita yang disuruh paham. Dan kalau kita paham, kita mesti cerdik. Cerdik. Dalam arti begini, contoh. Anak remaja kita, kelihatannya dia depressed, stressed gitu ya. Kita paham. Lihat ciri-ciri itu kita paham. Wah, ini kemungkinannya dia sedang mengalami masalah. Lalu kita bukannya ngobrol sama dia dengan, kamu jengkel ya, udah jengkel dibilangin gitu, tambah jengkel. Kenapa? Kamu marah ya? Tadinya cuma jengkel, nambah jadi marah. Kalau saya, pendekatannya, saya akan lebih memilih pendekatan yang memahami neuroscience. Karena dalam neuroscience ada satu kuncinya. Manusia itu baru dikatakan sebagai manusia yang sanggup mengendalikan diri kalau bagian korteks dia bekerja. Which means bagian logik dia bekerja. Dan teman-teman caranya untuk melakukan itu adalah kita kemudian memberi waktu menemani dia. Ada yang mau diobrolin? Belum? Oke. Lalu kita mesti mengajak dia untuk mengalihkan priority intensitasnya ke yang lain. Let's say kita lihat, aduh udah mau hujan, padahal kita mau pergi nih. Menurut kamu kita tunda atau tetap pergi aja? Bisa sih, hujan sih kan air doang. Gimana, pergi nggak kita? Dia udah mulai tergeser, shifting dari problemnya dia dengan dialog yang kita bangun dan bukan dialog yang berat. Dan lihat, kalau dia terus mengatakan, nggak usah pergi deh. Oke, sip, kita nggak pergi. Mama bikinin apa? Mau susu coklat? Atau mama bikinin kue? Iya kalau mamanya suka dapur. Nah kalau saya, mamanya yang nggak suka dapur, saya terus bilang apa? Kita go food apa? Zaman sekarang dong. Artinya, kita shifting dulu, priority, attention-nya dia, pecahin dulu itu. That's a logical way. Setelah itu, saat dia sudah siap untuk cerita, make the sequence. Jangan bahas emotion-nya. Kenapa nak? Ada apa kemarin? Tadi. Itu sih itu jengkelin. Oh, namanya si siapa? Selalu belokinnya kemana? Data dan info. Jangan ikutan main sama emotionnya. Jika remaja, walaupun betul kata Bu Lydia tadi, udah susah, udah terlalu banyak distraksinya. Tapi kalau kita konsisten sebagai role modelnya dan lihat bahwa kita survive dengan semua kondisi, anak akan secara bertahap tetap dekat dengan kita dan mempercayai kita untuk membantu menata kemampuan berpikirnya. Then we have our child again. Semoga menjawab. Iya, terima kasih Bu
Kuncinya di peran orang tua. Jadi bagaimana orang tua yang memainkan kunci semua. Ibu, ini pertanyaan terakhir. Walaupun saya tahu ada masih banyak pertanyaan yang lain, belum lagi membahas tentang capacity dari fungsi otak itu bagaimana di usia emasnya, apa saja harus dilakukan. Saya rasa nggak akan cukup, tapi saya perlu membacakan pertanyaan dari salah satu partisipan yang menulis di Zoom. Bagaimana mengatasi anak yang sudah 2,5 tahun speak delay? Nah, ini kan speak delay macam-macam penyebabnya, termasuk anak kami, putra kami yang kedua itu speak delay. Juga ini sangat tahu karena kami berdua yang ngurusi anak ini. Memang kalau dia karena faktor dari banyak hal, saya tidak pernah memegangi dia gadget. Dan dikatakan begini, apakah bisa tanpa terapi, cukup mengajak banyak komunikasi anak terus-menerus? Itu pertanyaannya, Ibu. Untuk anak-anak speak delay, usia 2,5 tahun. Ya. Baik, Bu Lydia dan teman-teman semua yang di sini, speech delay itu adalah sebuah situasi dengan banyak potensial penyebab, ya. Dan biasanya kami akan menganjurkan untuk menguraikan dulu apa saja potensial penyebabnya. Yang pertama, apakah dia bisa bunyi? Itu biasanya pertanyaan saya yang pertama, paling sederhana, dan saya membawakannya ini untuk awam ya, tidak in a medical atau therapeutic way ya. Apakah bisa bunyi? Kalau anak bisa nangis ya itu bunyi, aman. Kedua, bagaimana proses dia bernafas dan makan? Bernafas dan makan. Jadi kalau dia bernafasnya itu kelihatannya ya biasa aja gitu. Bukan yang tipe bernafasnya itu pakai sesek misalnya, atau bernafasnya itu cepat, pendek. Karena sebetulnya kita bunyi itu pasti akan butuh udara yang bergerak keluar dari dalam tubuh kita. Itu kita bicara. Jadi napasnya menjadi perhatian. Yang kedua, makan. Karena makan ini menjadi kunci informasi. Apakah anak itu mengunyah dengan baik dan kemudian bisa menelan dengan baik. Mengunyah dengan baik artinya waktu dia makan nggak ada yang keluar-keluar. Itu bibirnya siap untuk explode. Oke, kemudian dia makan tanpa timbul sariawan akibat tergigit, ya. Kemudian dia makan tidak terlihat hanya satu sisi. Itu menunjukkan otot-otot dia bekerja dengan baik, dan otot-otot ini berarti bisa membentuk artikulasi yang baik, serta menunjukkan bahwa lidah itu bekerja dengan baik. Lidah itu jangan pikir cuma lidah yang kelihatan. Lidah itu adalah otot yang terus turun sampai ke daerah pangkal atas leher. Ya, jadi lidah itu menjadi kunci penting untuk artikulasi. Di bawah lidah itu ada selaput tipis yang disebut sebagai tali lidah. Kalau tali ini mengikat lidah sampai terlalu ujung depan, maka itu akan mengganggu beberapa bunyi artikulasi. Jadi ini yang disebut dengan organ. Organnya mesti diperhatikan, otot. Anak kalau menelan, terus nelannya gini, sampai harus maju gitu, baru kelihatannya dia menelan dengan baik. Nah kalau itu yang terjadi, maka dia punya perbedaan pada otot-otot. Mungkin otot-ototnya di sini constraint, lebih bahasa awamnya bilangnya lebih pendek gitu, padahal bukan pendek. Kemampuan kelenturannya yang beda gitu ya. Atau pangkal lidahnya punya persoalan. Maka dia punya kesulitan juga untuk bisa bicara. Tapi tetap bunyi. Tetap bunyi. Nah, jika semua ini kemudian kita terima dan tetap kita ajak berkomunikasi, so bunyi yang keluar mungkin akan berbeda. Misalnya dia nggak bisa nyebutin tari. Dia nggak bisa nyebutin dadu, tapi dadu. Lidahnya sepertinya nggak itu. Dia nggak bisa nyebutin buku, tapi fuku. Fine. Tapi udah mulai terbentuk bunyi bermakna dan dia bisa berkomunikasi, cuman kita mesti pelan-pelan ngertiin karena bunyinya aneh. Anggap aja lagi dengerin orang bahasa Jerman, itu malahan, jadi orang bahasa Jerman ngomong Indonesia, orang Prancis ngomong bahasa Indonesia, orang China ngomong bahasa Indonesia, kan jadinya hasilnya beda. Jangan begitu. Orang Batak sama orang Ambon sama orang Jawa, itu aja udah beda-beda cara mengartikulasikan bahasa Indonesia, ya. Jadi itu artikulasinya. Nah, baru berikutnya kita masuk fase lain. Fase persepsi.
apakah dia bisa menerima, ini udah kombinasi nih, kombinasi antara kerja brain body connection dengan persepsi yang dia dengar. Ini disebut sebagai botol, ya, botol minum. Dia tidak menangkap pesan itu. Dia tidak menangkap pesan tersebut. Nah, problemnya berarti adanya di brain. Nah, yang itu kita mesti mencari konfirmatori dulu ke tenaga kesehatan. Ya, karena kalau problemnya di brain, lalu kita gojlok terus hanya untuk diartikulasi level brain body connection, ya nggak nyampe. Ada hal lain yang mesti kita stimulate, dan itu stimulate-nya barangkali bukan dengan brain body connection, tapi kita stimulate-nya dengan visual dulu. Visual dan info. Dia ngambil, kita ajarin dulu berulang-ulang meaning, makna dari benda, pembedaan benda. Dan itu tanpa bicara dulu, artikulasinya jadi belakangan. Oke, ada juga kondisi yang ketiga, itu connection antara left right brain-nya itu tipis. Akibatnya dia tidak bisa membentuk kalimat dengan baik. Ya, sequence tata bahasanya nggak terbentuk. Kalimat dia suku kata. Ma, mam, nom. Ya, udah lebih besar, sampai umurnya 4 tahun, Ma, mam. 4 tahun kita berharap udah bilang, Mama mau makan, Mama, Adik mau beli ke Indomaret, begitu sudah bisa gitu, ya. Ini belum, Ma, udah mulai emosi. Anak yang gagal mengekspresikan idenya itu akan di override lagi oleh emotion. Jadi untuk speech delay kita mesti kenal dia ada di fase yang mana. Fase yang bisa kita stimulate berulang sendiri adalah fase yang hanya di daerah artikulasinya saja. Jadi begitu kita tahu bahwa kelemahannya dia ada di sana, tapi dia bisa ngertiin barang, dia bisa nunjukin, dia sudah sanggup mengerti arahannya kita, masuk ke speech ya, komunikasi, itu juga ada dua, antara yang masuk dan yang keluar. Jadi menerima arahan dan menyampaikan ide. Jadi kenali dulu fasenya ya. Semoga dipahami. Iya, terima kasih Ibu. Rasanya hari-hari ini banyak anak-anak yang mengalami speech delay karena banyak faktor, sebenarnya faktornya banyak. Tapi kalau seandainya bisa mengetahui lebih dini, terapinya akan lebih tepat. Nah, baik, karena waktu kita yang sudah sangat siang, dan saya tahu masih banyak, saya tahu ada banyak pertanyaan. Saya sendiri juga ingin menggali banyak, karena beliau ini dalam ahli terapan neuroscience, saya sangat menyukai dalam arti kepingin belajar, karena saya banyak berhadapan dengan anak-anak kecil yang speech delay juga. Walaupun karena saya rohaniwan, jadi biasanya saya melihat dari beberapa angle. Apakah ada unsur yang lain, dan saya melihat seperti itu. Baik, Ibu silahkan ditutup dalam closing statement, kesimpulannya untuk paparan pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Lydia, terima kasih Mbak Dani, dan juga teman-teman semua. Satu hal, kenali, pelajari. Kalau kita sudah melakukan berusaha yang terbaik untuk anak kita, tidak ada salahnya. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, kita juga cari tahu lagi. Oh, ternyata apa yang kita lakukan namanya ini. Jadi kita tahu kapan kita harus melakukan mix match. Dulu kita pakai baju, pakai aja. Kita nggak peduli apakah itu namanya dress, skirt, pants gitu ya. Sekarang namanya macam-macam. Tapi gimana mix match-nya? Itu akan disesuaikan dengan suasana. Kita mau pergi ke suasana formal, nggak akan. Kita pakai baju santai, gitu ya. Maka demikian juga parenting. Kenali profil anak kita. Dan kenali situasi keseharian. Kita akan memberikan yang terbaik dengan satu. Kurangi anxiety, cemas, stres kita. Percayalah, Tuhan akan memimpin kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih dari saya, Anna Gracia.